Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Febriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas langkah-langkah penyusunan kampanye public relation. Kampanye yang dilakukan oleh public relation pada dasarnya mengacu pada visi misi organisasi dan harus sejalan dengan strategi organisasi. Langkah penyusunan kampanye public relation dibagi menjadi 4 fase yang terdiri dari 9 langkah. Fase 1, riset formatif. Fase ini dilakukan sebelum memulai suatu program untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengarahkan pengambilan keputusan dalam perencanaan. Dalam fase ini terdiri dari langkah 1 sampai langkah 3. Langkah 1, menganalisa situasi. Public relation mengidentifikasi secara cermat dan akurat situasi yang dihadapi oleh organisasi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Public relation juga berusaha mengantisipasi dan menangani masalah yang timbul dalam situasi tertentu dengan mempengaruhi aspek etika. Langkah 2, menganalisa organisasi. Public relation menganalisa kelemahan dan kekuatan organisasi atau kliennya melalui 3 aspek. Yang pertama, lingkungan internalnya, yang kedua, persepsi publik, dan yang ketiga, lingkungan eksternalnya. Langkah 3, menganalisa publik. Public relation menganalisa publik baik internal maupun eksternal, yang mana menganalisa terkait dengan keinginan, kebutuhan, minat, dan harapan publik. Fase 2, strategi. Fase ini merupakan rencana keseluruhan organisasi, yang mana organisasi akan menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Fase ini terdiri dari langkah 4 sampai langkah 6. Langkah 4, menentukan tujuan dan sasaran. Langkah ini berfokus pada posisi puncak yang akan dicapai oleh organisasi untuk produk dan layanannya. Yang pertama, posisi. Proses mengelola bagaimana organisasi dapat membedakan dirinya dengan makna yang unik untuk membedakan dengan pesaingnya. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan yang biasanya berakal dari visi misi organisasi tersebut. Tujuan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, tujuan manajemen reputasi. Yang kedua, tujuan manajemen hubungan. Dan yang ketiga, tujuan manajemen tugas. Yang ketiga, sasaran. Merupakan pernyataan yang jelas dan terukur yang diharapkan oleh publik, yang mana mengarahkan organisasi untuk bertindak yang masuk akal. Selanjutnya ada 4 hal yang dibahas dalam sasaran. Yang pertama tentang elemen sasaran yang bersifat efektif dan praktis. Yang kedua tentang hierarki sasaran. Tumbuh dari kemajuan yang logis melalui 3 tahap. Yang pertama kesadaran, yang kedua penerimaan, dan yang ketiga tindakan. Yang keempat, menulis sasaran. Dalam menulis sasaran, kita harus menjaga bahasa agar tetap sederhana dan singkat. Langkah 5, merumuskan strategi aksi dan respon. Berfokus pada keputusan tentang strategi tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana aksi komunikasi ini dapat bersifat proaktif maupun reaktif. Langkah 6, mengembangkan strategi pesan. Berkaitan dengan berbagai keputusan tentang pesan, seperti siapa yang akan menyampaikan pesan kepada publik, isi pesan tersebut, nada dan gayanya, serta hal lain yang berkaitan dengan pesan. Fase 3, taktik. Dalam fase ini, public relation mempertimbangkan taktik dan alat komunikasi yang digunakan dalam mencapai tujuan. Fase ini terdiri dari langkah 7 dan langkah 8. Langkah 7, memilih taktik komunikasi. Berkaitan dengan berbagai opsi komunikasi, yang mana public relation mempertimbangkan 4 kategori. Yang pertama, komunikasi antar pribadi. Yang kedua, media organisasi. Yang ketiga, media berita. Dan yang keempat, media promosi dan iklan. Langkah 8, menerapkan rencana strategis. Langkah ini berkaitan dengan penetapan anggaran dan jadwal yang dilakukan oleh public relation untuk mengimplementasikan program yang akan dijalankan oleh organisasi. Fase 4, penelitian evaluatif. Berkaitan dengan penilaian dan evaluasi untuk menentukan sejauh mana tujuan telah dicapai. Dengan demikian, kegiatan komunikasi akan dimodifikasi atau dilanjutkan. Fase ini terdiri dari langkah 9. Langkah 9, mengevaluasi rencana strategis, menunjukkan metode spesifik untuk mengukur efektivitas setiap taktik yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.